Pemirsa dimanapun Anda berada, masih dengan saya Haidar Ali dalam acara Mutiara Iman. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan berikutnya, yaitu ekspresi yang timbul dari akhlak. Di mana ekspresi ini akan tergantung atau sangat erat kaitannya dengan akhlak. Kalau akhlak kita sudah terbentuk ataupun bisa kuat pondasinya, maka ekspresi yang kita munculkan adalah ekspresi-ekspresi yang kalem, ekspresi yang mudah diterima oleh semua orang, ataupun bisa menjadi toleransi. Karena kalau kita mempunyai akhlak yang keras atau sifat kita yang tidak mau punya toleransi dengan sesama ataupun agama lain, pasti akan menjustifikasi atau menganggap semua yang beda dengan kita itu adalah salah. Nah, kaitannya erat itu dengan agama, di mana sekarang di Indonesia itu ada beberapa agama yang aktif. Yang pertama adalah Islam, Kristen Konghucu, sampai Kristen Katolik, dan lain-lain. Nah, disinilah kita diajarkan untuk saling berekspresi, di mana ketika Islam ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ya, kita mengekspresikannya dengan baik, tanpa mengganggu selain agama Islam atau non-Muslim. Ya, bukan berarti mereka itu tidak punya hak untuk mengekspresikan. Mereka juga punya hak untuk mengekspresikan agamanya masing-masing. Baik itu melalui perayaan Natal ataupun Nyepi dan lainnya. Itu kita wajib untuk menghormati. Nah, kalau kita sudah mempunyai rasa sikap toleransi, saling menghargai sesama agama atau sesama warga Indonesia, maka ekspresi yang keluar adalah saling merangkul, untuk saling menghargai, saling menjaga satu sama lain. Ya, ekspresi itu sangat penting sekali. Bukan berarti ekspresi yang misalkan dikeluarkan oleh salah satu agama, misalkan agama A, ya, mengadakan kegiatan rutinan. Tapi di situ ada salah satu seseorang non-Muslim misalkan, ataupun daripada Muslim sendiri. Ketika pas kita merayakan kegiatan tersebut atau mengadakan kegiatan tersebut, itu kan merupakan ekspresi juga, ya. Jadi ketika kita pas mengadakan kegiatan, kita harus melihat apakah di situ ada yang tersinggung, apakah di situ ada yang terganggu, apakah yang disampaikan dalam hal tersebut atau dalam kegiatan tersebut itu menyinggung hati seseorang. Ya, misalkan kegiatan Maulid Nabi. Ini kegiatan yang sangat mulia sekali. Di situ banyak mengandung unsur-unsur Islamik. Ada silaturahim, ada kegiatan zikir bersama, ada sholawat Nabi. Semua kaitannya dengan rohani. Tapi kita lihat, ketika pas Maidu Hasanah ataupun memberikan tausiah, seharusnya tausiah tersebut tidak menyinggung hati seseorang ataupun tidak melukai hati sesama manusia, baik itu non-Muslim atau Muslim sendiri. Jadi yang disampaikan juga baik, yang diterima itu menerima dengan baik, nanti insya Allah keluarnya hasilnya akan baik juga. Nah, di sini di Indonesia itu sangat kompleks sekali permasalahan yang ada di Indonesia ini, terutama di masalah kelompok. Nah, kelompok ini mengatasnamakan kelompok Islam, mengatasnamakan kelompok tertentu, tapi kegiatan-kegiatan tersebut tidak mencerminkan daripada Islam sendiri, tidak menyampaikan pesan-pesan yang dakwah, yang Islami, yang ihsan, ya, yang juga kebijakan di situ, tapi tidak. Yang disampaikan adalah ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran menghasut, ataupun untuk menjatuhkan seseorang, untuk menggulingkan seseorang atau pemerintah di situ. Nah, itu merupakan ekspresi-ekspresi yang kurang baik. Ekspresi ketika sudah menabrak norma-norma Islam, norma-norma agama, norma-norma sosial, itu sudah bukan ekspresi lagi,
tapi itu adalah namanya kriminalisasi atau merupakan sudah menyalahi aturan ya. Jadi di Indonesia itu ada aturan ya. Aturan misalkan sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga ada nilai-nilai Pancasila juga di situ. Itu untuk apa? Untuk mengatur bahwa di Indonesia itu ini loh ada poin-poin yang harus dijaga bersama-sama. Misalkan ada norma sosial ya. Contoh paling kecil ya. Norma sosial itu ketika pas perempuan atau pemudi di situ ya, keluar malam, pulang malam ya. Misalkan keluar jam 8 pulang nanti jam 12 malam, entah itu ngelayap kemana. Nah, itu walaupun agama itu tidak melarang ya, dan negara itu tidak ada undang-undang, tapi norma sosial ini sudah memberikan teguran di situ. Misalkan ada orang atau tetangga yang melihat ya, oh si A itu pulangnya sangat malam sekali, entah itu kemana, kita kan nggak tahu. Tapi seseorang itu sudah bisa menilai bahwa perempuan tersebut perempuan yang melanggar norma sosial. Atau misalkan dalam hal kerja bakti ya, itu kan merupakan hak semua seseorang ya, mau ikut boleh, tidak ya boleh. Tapi ketika kita tidak ikut dalam kegiatan tersebut, maka bisa dikatakan itu sudah menyalahi norma-norma sosial. Bahkan misalkan ekspresi itu adalah hak daripada semua manusia. Ya benar sekali, ekspresi itu adalah hak semua. Tapi kita harus melihat koridor-koridornya. Jangan sampai kita berekspresi tapi malah merampas hak orang lain atau malah tidak mengenakan hati seseorang ya. Yang terakhir yaitu norma Islam atau norma agama, di mana agama ini sudah ada sejak dulu. Adanya agama ini untuk mengatur semua ekspresi ataupun kebebasan manusia. Dulu sebelum adanya Islam, pada zaman jahiliyah ya, semua manusia itu berekspresi dengan sesuka hatinya. Ada yang bergaul bebas ya, sampai melakukan zina. Ya, ada di situ di mana ketika pas acara-acara besar, minum-minuman ya, terus makan makanan yang haram ataupun melanggar norma-norma Islam. Nah, di sini Islam hadir itu untuk meluruskan, untuk mengatur biar semuanya itu tidak berantakan. Agama itu fungsinya untuk mengatur ataupun untuk menata kehidupan seseorang itu agar lebih baik lagi. Ya, kita boleh berekspresi misalkan berpakaian, ya, misalkan berpakaian ala-ala Barat. Tapi ketika kita mempunyai suatu agama atau punya keyakinan, di situ akan mengatur kita harus berpakaian dengan rapi, menutup aurat, ya, bersikap sopan santun dan lain-lain. Nah, fungsi dari agama ini untuk mengatur ataupun mengarahkan ekspresi kita biar ekspresi tersebut bisa diterima oleh seseorang, tidak melanggar aturan, dan juga tidak mendatangkan mudarat bagi kita.